merupakan salah satu sumber kekayaan bangsa dan negara. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dan hutan di Indonesia merupakan paru-paru terbesar kedua di dunia. Oleh sebab itu, hutan sangat penting untuk kita jaga dan kita lestarikan, baik itu dengan cara aksi peduli hutan maupun cara lainnya. Aksi peduli hutan merupakan salah satu upaya untuk dunia agar terciptanya kemakmuran bersama. Aksi peduli hutan ini juga merupakan langkah strategis upaya pemerintah dalam membumikan isu global perubahan iklim yang diprediksikan dalam hitungan tahun ke depan. Aksi ini bisa disebut dengan pengendalian perubahan iklim guna menyelamatkan keberlangsungan kehidupan di bumi. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Perhutani Kabupaten Blitar bersama dengan Yayasan Karya Cipta Abdi Satya menggelar acara dengan tema optimalisasi peran serta masyarakat dalam menjaga dan melestarikan hutan. Acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keberadaan hutan di Blitar. Keberadaan hutan di Blitar memang perlu disadari, apalagi hutan yang dimiliki juga sangat besar. Di dalam catatan Dinas Perhutani, hutan produksi di Blitar memiliki luas 45.000 hektar, sedangkan luas hutan lindung mencapai 15.000 hektar. Acara ini dihadiri Ibu Hajah Rini Syarifah selaku Bupati Blitar, Teguh Jatiwaluyo selaku Administrator KKPH, Agus Budi Sulistyo selaku Ketua Yayasan Karya Cipta Abdi Satya. Berikut liputan ABTV untuk Anda. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmatnya kita bisa menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Cipta Abdi Satya di pagi hari ini, Minggu 30 Mei 2021, bertempat di petak 56F RPH Sekaran BKPH Ludoyo Barat KPH Blitar dengan tema optimalisasi peran serta masyarakat dalam menjaga dan melestarikan hutan. Hadirin dan undangan yang kami hormati, berikut akan disampaikan laporan panitia penyelenggara oleh Ketua Yayasan Karya Cipta Abdi Satya. Yang kami hormati Bapak Sulistyo, kami silakan. Yayasan Karya Cipta Abdi Satya berdiri karena latar belakang lingkungan yang mana saat ini dalam keadaan menangis. Jadi yayasan ini ingin menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat untuk bersama-sama bersinergi dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk kembali mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat. Dan kami berharap dari para pegiat lingkungan ini lebih banyak mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Nomor 32 Tahun 2009 dan Nomor 18 Tahun 2013. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati dengan semua undangan yang hadir. Semoga dengan awal kegiatan ini, mari kita bersama memupuk kebersamaan, memupuk persatuan untuk menjaga dan melindungi hutan di KPH Blitar. Demikian laporan kegiatan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengelolaan hutan di Indonesia, khususnya di Jawa dan Madura ini juga materi genetik ini betul-betul diperhatikan oleh perum petani, sehingga perum petani mendapatkan sertifikat internasional. Jadi kalau mungkin di kabupaten Ibu terah itu juga diperhatikan. Jadi sekarang eranya Indonesia juga terah diperhatikan. Kalau di hutan terah ini ya klong. Untuk yang kita tempati ini klong Jati plus Perhutani ini terbaik di seluruh dunia.
dan disertifikatkan. Oleh karena itu besar harapan kami nanti setelah kegiatan ini di tempat yang mulia ini sebagai starting point. Jadi kita Perum Perhutani kami mengajak teman-teman termasuk Pak Tio ini berpikir mulai dari ujung. Jadi tujuannya itu seperti ini, membuat hutan yang seperti ini. Jadi bagaimana nanti ikhtiarnya, upayanya, tidak mungkin perhutani bekerja sendiri tanpa masyarakat, apalagi teman-teman penggiat lingkungan. Jadi besar harapan kami nanti setelah ini di sana sini diberi koreksi, masukan atau apapun namanya, utamanya mungkin ke Pak dari Pak Krisna mungkin Pak, yang pagi siang sore kami selalu bersama Bu dengan beliau dan yang di belakangnya itu Bu Pak Kasih, Pak Kabitnya di lingkungan. Jadi sekali lagi teman-teman dari Yayasan Karya Abisatya kami memberikan apresiasi yang tinggi untuk aktivitas ini. Kemudian teman-teman LMDH, Pak Kepala Desa, mohon izin Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, monggo nanti kita tetap harus pertahankan Pak situasi yang sudah kondusif ini. Besar harapan kami nanti di bawah kepemimpinan Pak Tio, hutan ini betul-betul bisa kita capai lestari untuk kemaslahatan. Jadi alam itu salah satunya yang paling dekat ini ya di sekeliling kita ini ya hutan beserta isinya. Pak Tio kami ingatkan tidak hanya pohon Pak Tio, ada satwa yang mungkin nanti setelah ini juga bisa diharapkan menjadi giat ikon untuk Kabupaten Blitar tercinta. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini diacarakan pula penyerahan bibit alpukat oleh Bupati Blitar secara simbolis, dan untuk itu mohon didampingi dari Perhutani. Mengawali sambutan kali ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Yayasan Karya Cipta Abisatya yang telah menginisiasi acara ini. Harapan saya dan tentunya harapan seluruh yang hadir, hutan kita makin lestari sesuai tema yang diangkat dalam kegiatan pagi ini. Pemerintah daerah terus menggalakkan program reboisasi dan mendorong semua pihak untuk ikut berpartisipasi agar hutan kembali hijau. Selain itu, melakukan kampanye akan arti penting hutan supaya tidak terjadi penggundulan, termasuk pencurian kayu dan atau kegiatan lain yang merusak hutan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya merasa prihatin jika mendengar ada oknum yang berurusan dengan hukum karena melakukan pencurian kayu. Kita menyadari betul bahwa semua karena kebutuhan, namun bukan berarti harus merusak lingkungan, sehingga menyebabkan kerugian yang lebih besar terhadap lingkungan. Untuk itu saya meminta kepada jajaran aparat penegak hukum agar menegakkan aturan terkait kejahatan lingkungan. Mengingat urusan pelestarian alam bukanlah masalah yang kecil karena menyangkut anak cucu dan cicit kita. Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan bahwa saat kita menanam pohon, kita sedang menanam doa, menanam harapan, menanam kerja kita, semuanya untuk keberlanjutan hidup
generasi yang akan datang. Melestarikan hutan tidak hanya cukup melakukan reboisasi, program penanaman 1000 pohon atau bahkan 1 miliar pohon. Namun justru yang harus mendapat perhatian adalah pasca penanaman. Bagaimana merawat, menjaga hingga pohon itu tetap terselamatkan sampai pohon-pohon yang tertanam juga menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, fungsi hutan salah satunya adalah untuk mendorong perekonomian atau pemberdayaan masyarakat. Tetapi harus dapat berjalan seiring dengan pelestarian hutan. Hutan produksi atau bukan hutan lindung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di sekitar hutan. Manfaat hutan mensejahterakan masyarakat sekitar hutan tersebut akan mendorong kesadaran untuk melestarikan hutan. Untuk itu saya sepakat dengan program pemerintah pusat ada penanaman padi di dalam kawasan hutan-hutan produksi, menanam tanaman herbal di dalam hutan produksi, juga beternak sapi di dalam hutan produksi. Untuk diketahui bahwa luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Blitar kurang lebih 15.000 hektar dan hutan produksi sekitar 42.000 hektar. Jika melihat luasan kawasan, baik hutan lindung maupun produksi tersebut, harapan saya program dari pemerintah pusat tersebut sudah bisa menjadi berjalan optimal dan mampu membantu kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hutan bisa menjadi destinasi wisata yang jelas mendatangkan devisa. Tentunya ini sejalan dengan panca bakti kami yang kelima, yaitu Pesona Blitar Raya. Dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan kearifan lokal yang ada, saya berharap destinasi wisata di Blitar Raya ini mampu berkembang, berinovasi, dan juga berkreasi. Untuk itu, sekali lagi, mari kita bersama-sama bersinergi melestarikan hutan, mengembalikan fungsi hutan sebagaimana mestinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, acara dialog hutan lestari ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Bahwa hutan itu tidak sekedar kayu, ya, hutan itu tidak hanya sekedar menghasilkan kayu, tetapi menghasilkan banyak sekali yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan. Contohnya yang pertama, bahwa hutan itu menghasilkan udara segar, oksigen. Inilah yang menyebabkan kita ini bisa bernapas lega, kita menjadi sehat, kita menjadi pintar. Kalau kita kekurangan oksigen, ini akan menyebabkan kita akan mudah kena penyakit, mungkin ya juga tidak pintar lah karena kurang oksigen ini. Jika oksigen ini menjadi kebutuhan kita yang paling penting, tanpa adanya oksigen kita mungkin tidak bisa hidup. Kemudian yang kedua, hutan ini menyediakan air bagi kehidupan. Dengan hutan yang tertutup, hutan yang lestari, ini di bawah tegaannya ini ada banyak serasa. Nah, ini saya banyak membaca tuh uploadan dari Pak Tio ini di grup ini terkait dengan serasa. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau membaca fungsi serasa hutan ini betul-betul luar biasa, sangat penting. Serasa itu apa? Yaitu jatuhan dari daun, ranting dan sebagainya yang di lantai hutan itu, ini akan mungkin mengering, membusuk dan sebagainya. Ini akan menyebabkan tutupan terhadap tanah,
kemudian serasa itu sendiri juga akan menjadi makanan barangkali dari cacing kemudian mengemburkan tanah akan menyediakan unsur hara untuk pohon sehingga pohonnya subur. Sehingga kedepannya masalah sampah, mari kita bersama-sama mengelola sampah, mengurangi sampah sejak dari sumbernya, sejak dari rumah. Ada program yang yang terbaru yang disosialisasikan oleh Ibu Bupati, dicanangkan di Ampel Gading Selorejo, yaitu namanya seruling. Sudah pernah mendengar seruling? Belum ya? Ya, ini memang belum masih dalam suatu berproses untuk sosialisasinya, yaitu sejahtera bersama rumah ramah lingkungan. Beberapa hari yang kemarin Pak Kris, saya kebetulan datang ke desa Bangti, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Kebetulan saya ketemu Pak Kepala Desa, Pak Uda. Di tempat balai latihan kerja di desa Bangti itu sudah diciptakan tempat mesin untuk menggiling sampah. Di sana satu hari kapasitasnya bisa sampai 120 ton dari di Bangti, tapi belum mulai operasi. Sehubungan dengan banyaknya sampah-sampah berkeliaran, utamanya di hutan atau di perumahan-perumahan yang tadi disebutkan bahwa kita ini lingkungan hidup untuk menciptakan kesehatan. Saya insya Allah bisa menjembatani apabila dari bapak-bapak atau semuanya bisa menyuplai ke desa Bangti, dan dia sangat siap. Itu kaitan dengan sampah. Jadi disebutkan tadi Pak Samad menceritakan di Bangle itu ada lokasi atau unit pengelolaan sampah. Ini memang benar Pak Slamet, di Bangli sedang dibangun semacam unit TPS 3R atau semacam pusat daur ulang sampah yang tadi dikatakan berkapasitas antara 120 sampai 150 ton per hari sampah. Jadi yang dimaksud sampah ini adalah masih sampah campur, jadi sampah campur, sehingga di sana itu kalau sampah dibawa ke sana nanti akan dipilah-pilah. Jadi sampah yang antara sampah organik dan anorganik. Jadi nanti sampah yang organik, ini nanti bisa dikompos. Kemudian sampah yang anorganik yang terdiri kertas, plastik, kaleng dan sebagainya, ini bisa diolah, didaur ulang maupun dibawa ke bank sampah. Alhamdulillah ada Pak Tio di samping saya sangat salut, ini kegiatan yang luar biasa. Karena beberapa tahun yang lalu kita terjadi kebanjiran ya di Sutojayan ini karena hutan termasuknya gundul ya. Dan ini adalah upaya kita untuk pelestarian tanaman juga supaya tidak terjadi longsor atau banjiran lagi. Terus kita akan upayakan menanam pohon, dan tidak hanya menanam aja, kita harus terus merawat sampai tumbuh besar pohon itu. Kita selalu pantau dan untuk digiatkan lagi semua komunitas-komunitas ini. Harapan saya supaya ini komunitas yang bagus ya, jadi mereka tetap eksis, selalu mengawal masyarakat untuk selalu tidak menebang pohon atau memberikan edukasi-edukasi pada generasi kita. Kami melakukan kegiatan untuk sosialisasi ini, kami bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan Perumbul Tani KPH Blitar untuk mencari tempat yang mana nanti intinya untuk suatu percontohan bahwa kita melakukan kegiatan menanam, melakukan kegiatan menjaga keamanan hutan ini harus tidak bisa dilakukan secara instan, harus kita lakukan secara maraton, karena bagaimanapun dengan persiapan-persiapan seperti ini kita hanya ingin menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat
yang lebih besar untuk kembali melestarikan lingkungan dan